asli Arema. Tapi bukan Arema Kronos, Arema Besol. Dan disampaikan Pak Edman bahwa saya ketika Pak Edman menghubungi saya nggak ada pagi-pagi, karena tiap pagi memang saya ke sawah, Pak. Jadi makanya ketika saya disuruh ngomong di hadapan Bapak, rasa grogi, rasa itu ada. Ini kaki saya mau copot. Tapi ketika mendengar paparan dari Bapak Edman tadi yang menyebutkan Malang, sejak diberikannya penghargaan energi tahun 2011 sampai tahun 2013 kemarin, Malang ternyata mendominasi. Saya bangga sebagai Arema. Siapa? Ini wakil dari Dinas SDM Kabupaten Malang, Pak. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi oleh Pak Ari yang selalu membina kami di desa, sehingga kami bisa selalu berusaha untuk berinovasi dan mengembangkan energi yang selama ini sudah kita kerjakan di desa. Pada kali ini saya akan mencoba cerita bagaimana sih suka dukanya ketika kita memperkenalkan energi atau memperkenalkan teknologi baru pada masyarakat yang sangat awam, yang sehariannya cuma bisanya nyangkul, nyanyi padi, buangi kotoran ternak. Kemudian ketika kita kenalkan dengan teknologi baru, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Ini mungkin yang akan kami ceritakan. Jadi saya nggak akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan energi ya, karena Bapak saya yakin sudah akan semuanya. Dan saya sendiri seharusnya yang belajar Bapak negatif saja. Jadi kami akan menyampaikan tema tentang kampung biogas gerbang kemandirian. Nah, untuk menuju kampung biogas, untuk mengembangkan biogas di desa kami, ini bukannya tidak ada permasalahan sebelumnya, Bapak. Ada beberapa permasalahan yang kita hadapi, yang terjadi di desa kami. Pada saat itu tahun 2008, kami kelompok Tani Usaha Moju 2 mencoba untuk menganalisa masalah dan potensi yang ada di desa Gosari. Nah, salah satu permasalahan yang ada adalah kerusakan hutan akibat penebangan yang dilakukan masyarakat, baik itu untuk kebutuhan energi seperti yang kita lihat di bagian Aceh itu, orang masak pakai kayu bakar, ataupun untuk kebutuhan makan, untuk dijual. Jadi hampir tiap hari masyarakat Gosari itu pergi ke hutan, Pak. Tujuannya bukan untuk menanam, tapi malah nebang, malah nebang kayu, hanya untuk kebutuhan energi dan pangan. Memang kelihatannya sepele, seberapa yang ditebang? Hanya satu pikul. Kami pernah survei Bapak pada di beberapa desa yang notabene masyarakatnya menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak. Hasil survei kami ternyata satu hari satu keluarga untuk kebutuhan kayu bakar, untuk kebutuhan masak saja itu membutuhkan seperempat pikul. Artinya kalau satu pikul itu hanya cukup digunakan untuk 4 hari. Nah itu kalau kita hitung selama 1 tahun, kebutuhan satu keluarga terhadap kayu bakar ini kurang lebih sekitar 90 pikul. Nah 90 pikul ini kalau dikonversikan ke kubikasi itu ketemunya 22,5 meter kubik kayu bakar yang dibutuhkan masyarakat dalam 1 tahun hanya untuk satu keluarga. Kalau dikonversikan lagi kepada batang pohon, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 batang pohon usia 7 tahun. Nah bayangkan, seandainya ada 1000 pengguna kayu bakar di desa, itu sudah bisa dihitung berapa pohon yang akan hilang dari hutan dalam 1 tahun. Nah itu kita akan sebagai satu ancaman terhadap kelestarian hutan. Makanya kita mencoba bagaimana mengurangi permasalahan tersebut melalui pemanfaatan potensi lokal.
alternatif sampingan atau usaha sampingan untuk mendapatkan pangan. Masyarakat banyak yang memelihara sapi perah, tetapi ini bukan berarti sudah menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru, yaitu dengan limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan dari sapi perah ini tentunya akan berdampak pada sanitasi lingkungannya. Dengan banyaknya sampel yang di sana, perlu kami informasikan bahwa di Desa Argosari, khususnya di Dusun Bendrong, dusun kami, Pak, satu dusun itu ada sekitar 360 peternak yang populasi ternaknya kurang lebih sekitar 1.500. Satu ekor ternak per hari itu rata-rata memproduksi limbah 15 sampai 20 kg limbah basah dan feses dan urin. Nah, bayangkan kalau 1.500, berapa ton limbah tiap hari yang diproduksi masyarakat di sana. Itu ancaman terhadap sanitasi lingkungan. Secara ekonomi memang mendukung karena dengan hasil susunya. Tetapi di sisi lain, karena masyarakat awam tidak mengerti dampak-dampak terhadap apa yang mereka lakukan, nggak peduli terhadap limbah yang dihasilkan sapi. Di sisi lain, sapi juga membutuhkan pakan. Nah, lagi-lagi karena masyarakat itu banyak yang tidak mempunyai lahan sendiri, hanya hutan yang dijadikan sasaran untuk nanam rumput. Sehingga hutan mau gak mau ya ditebangin terus. Di samping tadi ditebang untuk kebutuhan energi atau pangan, ya, di sisi lain di bawah tegakan yang kayunya sudah digulingkan, ditanamin rumput sehingga terjadi kerusakan hutan. Dampaknya kalau sudah terjadi kerusakan hutan, tentunya pada saat musim kemarau yang kami alami di sana, setiap musim kemarau ini akan terjadi kelangkaan air, baik itu untuk suplai kebutuhan air bersih maupun untuk air irigasi. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau itu mata air mengecil. Kalau mata air saya sudah mengecil, saya takut nanti lama-lama akan menjadi air mata, bukan lagi mata air. Pada musim penghujan, longsor dan banjir seakan menjadi agenda tahunan yang tidak bisa terelakkan, Bapak. Jadi setiap tahun, setiap musim hujan di dusun kami pasti terjadi banjir dan longsor. Akibatnya banyak sarana-prasarana pertanian, mulai dam, bahkan lahannya yang hancur karena banjir, sehingga masyarakat juga yang akan rugi. Nah, dari salah satu permasalahan yang ada di atas, sebenarnya banyak sekali permasalahan lingkungan yang biasa kita analisa pada saat itu. Tetapi karena ini terkait dengan energi, mungkin akan saya sampaikan beberapa aja terkait dengan energi, biar lebih cepat waktunya. Dari permasalahan tersebut, kita mencoba bergerak untuk menyusun rencana-rencana. Nah, salah satu yang kita rencanakan adalah pemanfaatan potensial berupa limbah tadi digunakan untuk sumber energi melalui teknologi biogas. Tujuannya untuk mengurangi tingkat tekanan masyarakat terhadap hutan. Terus kita lakukan sebenarnya pertanian perkebunan, kehutanan, peternakan dan jasa. Jasa ini yang kita maksud jasa konstruksi biogas. Jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau dari instansi-instansi membutuhkan tenaga kerja atau membutuhkan tenaga teknik pembangunan biogas, insya Allah kami bisa membantu. Karena untuk membangun reaktor biogas itu gampang susah, Bapak. Dibilang gampang itu ada gambarnya. Dibilang susah, seringkali terjadi kegagalan. Karena seringkali orang begitu mau melihat gambar itu gampang, saya bisa. Tapi ketika mereka kerjakan, kami seringkali menjadi servis yang melayani servisnya, Pak. Begitu mereka gagal, kami dipanggil untuk membenahi. Itu seringkali terjadi seperti itu. Padahal kami nggak akan membangun. Nah, makanya saya katakan bahwa untuk membangun satu reaktor biogas itu gampang susah. Tapi kami insya Allah sudah mempunyai 10 orang teknisi yang memiliki keahlian di bidang konstruksi biogas. Jadi kami menyediakan jasa untuk pembangunan itu, Pak. Ada
Ada beberapa ini kemarin kita ada dukungan dari PJB ya. Dari PJB yang ini dukungan dari PJB. Kita mencoba mengubah image masyarakat. Image-nya kalau kita membangun biogas yang di bahan bakunya dari kotoran sapi, itu image-nya kumuh, kotor gitu. Kita mencoba untuk setting yang lain, jadi kita buatkan taman-taman sehingga nanti ketika kita datang ke sana, kita main-main ke biogas itu nggak ada limbah yang berserakan, kelihatannya nggak kumuh, image nggak kumuh seperti itu. Ada beberapa tipe biogas yang kita kembangkan di sana. Yang pertama itu plastik. Tipe plastik ini mulai kita kembangkan pada tahun 2008. Kenapa kita kembangkan tipe itu? Itu tipe yang termudah dan yang paling terjangkau oleh masyarakat dan peternak kecil. Pada awalnya kita nggak bisa bagaimana sih membangun biogas itu. Nah, pada saat itu saya masih ingat kita diajak sebuah LSM namanya ISP. ISP itu salah satu LSM-nya dari Amerika yang didanai oleh USAID. Mereka yang memberdayakan kami untuk belajar bagaimana membangun biogas. Tetapi yang diajarkan hanya yang difasilitasi hanya pemberdayaannya saja. Kita diajak belajar ke sana itu, diajak melihat. Nah, pada saat itu saya ingat kita diajak Kota Batu. Kebetulan di Kota Batu itu ada salah satu desa yang sudah mengembangkan biogas sebelumnya. Nah, kita belajar ke sana selama 1 hari, sampai sepulang dari sana kita langsung praktek tanpa menghadirkan teknisi yang betul-betul ahli dalam bidang biogas. Tetapi mungkin sudah jodoh Pak ya. Kita baru praktek pertama kali ya. Mungkin karena yang plastik ya. Ini menurut beberapa pengunjung yang datang ke desa kami dianggap pemecah rekor Pak. Baru pertama kali praktek. Kenapa? Karena secara teori biogas itu biasanya setelah diisi penuh itu baru bisa menyala paling cepat 1 minggu, bisa 1 bulan, paling cepat 1 minggu. Nah kami baru pertama kali praktek 2 hari sudah bisa dimanfaatkan. Itu kenapa? Karena sebelum kita masukkan limbah itu dalam biogas, kita analisa dulu limbah itu seperti apa. Dan dari analisa kami kemudian ketemu satu komposisi lah, komposisi itulah yang kita gunakan sehingga dalam 2 hari sudah bisa menghasilkan gas metan. Nah tipe ini yang dulu kita kembangkan dengan skema arisan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar arisan biogas di Kamilah tempatnya. Jadi kenapa kita gunakan arisan? Karena memang masyarakat nggak mampu kalau disuruh bos kamu beli ini nggak mampu sendirian Bapak. Jadi kami ada beberapa strategi. Salah satunya adalah arisan biogas. Nah dengan arisan itulah biogas plastik ini bisa berkembang. Sehingga saya ingat pada awal 2009 Pak Bupati Malang waktu itu Pak Sudah Pribadi berkenan untuk membimbing kami dan sekaligus memberikan bantuan stimulan pemerintahan. Kalau nggak salah dulu sebesar 40% dari total biaya pembangunan ini dibantu oleh Pemkab Malang. Sehingga pada akhir 2009 kita berhasil mengembangkan biogas plastik ini sebanyak kurang lebih 260-an unit 1 tahun gitu. Jadi luar biasa progresnya. Nah yang kedua biogas tipe fiberglass ini kami sediakan untuk kalangan menengah. Kemudian yang terakhir ada Graphics Dome ini untuk kalangan menengah ke atas karena ini tipenya permanen. Tetapi alhamdulillah saya sampaikan alhamdulillah dari yang kita mulai dari plastik itu ada umurnya Pak maksimal 5 tahun. Nah dari plastik itu masyarakat sudah merasa cuma kerasan dengan biogas sehingga setelah ketika plastiknya rusak mereka langsung membangun fixed dome bukan plastik lagi. Ini satu bukti bahwa reaktor biogas, pengembangan biogas ini cukup mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat. Terbukti mereka mampu merubah dari plastik ke
Victim itu musuh Anda yang murni tanpa ada yang bantuan. Nanti ada beberapa hal yang disampaikan pemerintah maupun swasta yang disampaikan. Untuk pemanfaatannya, mula-mula memang kita sediakan untuk kompor yang kita memang tujuan utamanya kan untuk mengurangi tingkat tekanan masyarakat terhadap hutan. Jadi fokus utamanya untuk kebutuhan energi memasak dulu. Tetapi kami terus berinovasi dengan teman-teman sehingga biogas bisa digunakan untuk bahan bakarnya lampu petromak, kemudian untuk bahan bakar generator listrik yang bisa menghasilkan listrik. Kemudian kita coba juga untuk injeksi dalam LPG walaupun hasilnya masih belum maksimal karena kita lancang tanpa lebih dulu lancang menginjeksi biogas dalam LPG kok gak kuat meledos gitu kan. Waktu saya ingat saya mencoba 1 jam untuk menginjeksi biogas dalam tabung, tetapi setelah kita nyalakan ternyata hanya mampu nyala 30 menit. Setelah itu habis. Makanya kita gagal, tetapi insya Allah kami terus mencoba. Walaupun sampai saat ini kami masih belum berhasil secara maksimal, hanya beberapa sama dengan kasusnya dulu ada peningkatan sedikit aja. Jadi prosesnya belum seberapa untuk memasukkan tabung LPG ini. Untuk pemanfaatan biogas selanjutnya kita gunakan untuk industri. Ini kami mohon bahas dulu Pak. Mohon bahas dulu. Kami sedang mengembangkan industri dengan produk kami tahu magnesium plus susu. Karena di sana sentra sampah. Jadi susu kalau dijual dalam kondisi segar ini harganya masih murah, tetapi ketika nanti dijual dalam bentuk olahan, insya Allah kita bisa meningkatkan harga susu itu sendiri. Harapannya nanti pendapatan petani peternak akan meningkat. Kami mohon restu untuk mendirikan pabrik ini tahu magnesium plus susu. Insya Allah 1-2 bulan lagi sudah bisa dirasakan di mungkin Kabupaten Malang juga Pak. Kalau di Jawa Timur ya mudah-mudahan. Ini tujuannya untuk menunjukkan masyarakat bahwa biogas itu bisa digunakan untuk mensuplai energi bisa untuk mensuplai pabrik gitu. Hanya untuk membutuhkan saja. Di samping limbah kita manfaatkan untuk biogas, sisa fermentasinya selain pupuk juga kita gunakan sebagai bahan baku briket. Karena masih ada masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar, harapannya nanti mereka beralih ke briketnya. Karena yang namanya petani pagi-pagi lah bangun tidur itu nggak langsung tapi api-api Pak. Tahu nggak? Api-api itu berjokok di hadapan pawon unggul Pak, sambil menghangatkan badan. Dan itu yang dipakai kayu bakar seperti api unggul Pak. Nah, kami begini nanti kayu bakar itu bisa digantikan khususnya dengan briket, sehingga mereka tidak lagi menambahkan kayu di hutan seperti itu. Itu kami juga mengembangkan tumbuh hemat energi. Tumbuh hemat energi ini kita sediakan memang untuk mereka yang nggak punya biogas. Karena dari total kepala keluarga di dusun kami di Gendong sekitar 500 kakak itu yang memiliki ternak hanya 360-an, sehingga yang lain masih tetap bergantung kepada kayu bakar. Nah ini perlu juga disikapi dengan seperti itu tumbuhan energi ini, sehingga pemakaian kayu bakarnya tidak begitu banyak seperti itu. Kendala yang kami hadapi secara teknis ini yang kami alami, tidak semua bahan organik bisa hancur dan digeser. Ini kendalanya Pak. Sebenarnya yang perlu diolah itu bukan hanya limbah ternak, tapi sampah pun juga perlu diolah. Nah kendalanya sampah walaupun sampah itu sudah di rajang itu ketika dimasukkan ke dalam digester reaktor biogas, mereka tidak mau hancur Pak. Malah justru seringkali itu mengganggu atau menghalangi produksi gas dalam digester. Karena lama-kelamaan sampai itu akan menumpuk di permukaan air dalam digester. Nah, kalau tumpukan itu semakin lama akan semakin menebal, itu akan menyumbat
keluarnya gas dan digeser ke kompor. Yang terjadi seperti itu. Sementara selama ini banyak sekali mereka orang-orang yang terutama mereka di kota tanya, Pak Somad bisa nggak sampah untuk bergas? Saya bilang bisa, tapi kendalanya ini saya sampaikan. Dan nanti nggak ketemu gitu kan. Tapi kami mencoba ini masih menyiapkan desain bagaimana sih sampah rumah tangga ini bisa langsung dimanfaatkan untuk bergas. Ini kami sudah menyiapkan. Kami mencoba mengadopsi apa yang dilakukan masyarakat yang ada di Biak, Pak. Itu ada masyarakat yang menggunakan sampah untuk bergas, itu ada. Kami mencoba meniru, walaupun kami bukan seorang peneliti, tapi kami mencoba biar yang mudah-mudahan bisa kita dapat, yang nanti bisa membantu masyarakat kota untuk ikut memanfaatkan bergas seperti itu. Kemudian limbah cair dan limbah padat adalah kedua ini atau biomasanya secara implementasi sudah dipisahkan, masih campur. Tetapi itu sudah mulai bisa kita siasati dengan beberapa filter. Dan yang ketiga, ketersediaan lahan untuk pembangunan bergas secara komunal. Ini sebenarnya pembangunan biogas itu memang membutuhkan lahan. Tetapi kendalanya di desa kami ada peternak yang lahannya sangat terbatas, sehingga mau nggak mau mereka harus gabung atau komunal dengan tetangga yang dekat. Nah, kendalanya di tetangganya itu juga terbatas, hanya cukup untuk digunakan dia sendiri. Sementara masih banyak kandang-kandang di sana yang lebih banyak perlu diolah. Nah, makanya kami mencoba mensiasati kendala ini dengan pembangunan biogas rumah tangga yang terkecil, yaitu 400 kubik. Yang terkecil 400 kubik itu sudah mampu mensuplai energi kebutuhan memasak sehari, sudah mampu ya. Itu hanya membutuhkan 1 ekor sapi dan cukup. Dan kendala mekanisnya di tingkat masyarakat, kesadaran masyarakat yang pertama, kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Jadi ketika kita mengenalkan atau menganjurkan mereka membangun biogas, itu nggak langsung serta-merta diterima, Bapak. Kami seringkali dicibir, semua diwadani, tapi kami mencoba nggak usah digubris hal seperti itu. Bahkan pertama kali kami bikin percobaan itu ada yang ngomong, dan nanti kalau nyala kalau bisa yang menghasilkan api, jadi saya potong. Iya Pak, sungguh itu. Pertama kali dulu ada yang ngomong gitu. Tetapi ketika nyala betulan, nyala beneran, saya undang gak boleh datang Pak. Gak boleh datang. Kalau datang saya potong Pak. Tapi rambutnya mungkin. Kalau jadi gak berani itu. Kalau kedalaman yang kedua, investasi awal cukup mahal bagi masyarakat kecil. Ya kalau mungkin bagi Bapak Ibu mungkin duit 5-6 juta nggak seberapa. Tetapi kalau bagi masyarakat pedesaan yang sehari-harinya hanya mencari mencari makan gitu, untuk dimakan besok ya besok carinya gitu. Uang segitu luar biasa besarnya Bapak. Jadi mereka seringkali ngomong timbangan kayak biogas, beli pedet nanti bisa mana, seperti itu. Seringkali ngomong gitu, makanya kita kendalanya banyak, nggak gampang untuk mengembangkan energi baru ini di masyarakat. Yang ketiga, kendalanya bergantung terhadap bantuan. Ini virus juga. Virusnya dulu ketika ada BLT, itu virus itu Pak. Seringkali masyarakat ngomong kalau misalkan ada kerja bakti atau pada saat kita dulu kita ada tugas pengerjaannya kan bareng-bareng. Nah, ketika kita ada bersama-sama, kebetulan waktu itu bersama dengan adanya BLT, ada yang ngomong, ya dapat BLT itu ada kerja bakti, kita ada dapat. Ngomongnya gitu. Jadi ini kita harus jadi virus, makanya di biogas itu sendiri saya punya moto stop BLT. Tetapi bukan bantuan langsung tunai Pak.
Stop BLT, stop bau kotoran ternak. Biasa sama BLT-nya gitu. Jadi masyarakat sampai saat ini masih banyak yang bergantung pada bantuan-bantuan baik itu dari pemerintah maupun sektor yang lain. Jadi yang tadi itu mulai awal dari manjakan. Kemudian kendala di tingkat kelompok. Terus terang saja kelompok kami rata-rata pendidikannya memang paling bagus SMA. Maksud saya sendiri SMA Pak. Jadi paling bagus di kelompok kami SMA. Makanya kami riset atau mencoba-coba itu selalu dalam keterbatasan. Ajarnya sangat terbatas sekali dan modal juga terbatas. Kemudian yang ketiga, kemudian ekonomi rumah tangga dan bisa ditunda. Ini kendala di kelompok Pak. Karena ketika teman-teman saya ada keluar atau mensosialisasikan pengembangan energi baru ini, kendalanya seringkali saya punya istri, punya anak. Seperti itu kendala tersendiri bagi di tingkat kelompok. Tapi alhamdulillah walaupun ada begitu, masih ada beberapa teman kami yang sudah terbiasa saya ajak kesana kesini sudah biasa, walaupun nggak dibayar pun berangkat. Alhamdulillah sudah seperti itu. Dan alhamdulillah lagi saat ini sudah banyak di Kabupaten Malang masyarakat yang mulai mengadopsi apa yang kami lakukan, sehingga harapan kami nanti ke depan mudah-mudahan nominator penganggaran energi di Malang lebih banyak lagi Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Strategi pengembangan skema arisan seperti itu progresnya mulai tahun 2008 sampai 2014. Mungkin nanti bisa dibagi biar cepat. Ini juga stakeholder yang membantu kami mulai 2009 sampai 2013. Yang pertama 2009 234 ribu plastik permintaan yang saya sampaikan tadi 40% dari Pemkab Malang dan 60%-nya swadaya masyarakat. Satu unit reaktor pada tahun 2010, satu unit reaktor juga Sidun. Ini dari Cipta Karya. Tahun 2011 dua unit ini kalau nggak salah dari SDM. Dan tahun 2013 kita dapat dukungan dari BJB 3 unit reaktor juga Sidun ke komunal, jadi 30 kubik digunakan sampai saat ini masih digunakan 15 keluarga satu indikator karena memang cukup besar. Ya kebetulan kemarin itu ada masyarakat yang bersedia menyediakan lahannya untuk pembangunan itu karena masyarakat banyak yang nuntut kalau misalkan lahannya mau dipakai untuk membangun biogas besar seperti itu, lalu ganti apa? Nah itu yang sulit. Ada memang mereka menuntut insentifnya. Dikira untuk membangun itu tanah lahannya dibeli, tidak seperti itu. Tapi dengan pemahaman kemarin, alhamdulillah ada tiga orang yang bersedia menyediakan lahannya untuk pembangunan biogas komunal. Itu memang cukup makan lahan cukup banyak, kurang lebih sekitar 10 kali 6 meter. Cukup banyak juga. Cukup luas. Progres kita, progres pembangunan biogas mulai 2008 sampai 2014, baik di desa proses sendiri di dalam desa maupun di luar desa. Kebetulan kami seringkali diminta untuk memfasilitasi pembangunan biogas, baik itu pelatihannya maupun pembangunannya. Dari mulai di lokal sendiri sampai luar daerah di utara NTT, Aceh. Terakhir kemarin kita kerjasama dengan UM dan DNPS untuk membuat satu percontohan. Jadi alhamdulillah ada beberapa perguruan tinggi Bapak yang seringkali membantu masyarakat untuk membuat percontohan seperti itu. Yang paling sering UB sama UM. Ini insya Allah UM dalam waktu dekat ini sudah merencanakan percontohan di beberapa desa dan seminggu Bapak. Nanti saya laporkan pada
di SDM nanti hasilnya. Naik. Ini nggak bisa saya sampaikan. Naik aja. Hubungan yang didapat dari masyarakat atau pemerintah melalui pengembangan bebas seperti ini nanti juga aja. Ini yang penting upaya sosialisasi. Upaya sosialisasi yang kami lakukan itu kita nggak bergantung pada event-event tertentu. Jadi kami punya tim khusus ada 10 orang yang memang bertugas untuk mensosialisasikan program ini. Dari 10 orang ini mereka nggak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu melalui jagongan atau nonggo. Kalau di desa itu namanya nonggo itu tiap hari, Bu. Kalau di kota mungkin satu sama lain mungkin nggak kenal ya. Kalau di desa hampir tiap hari nonggo gitu. Nonggo itu bertetangga itu. Jadi silaturahim antar tetangga itu namanya nonggo kalau di desa namanya. Hampir tiap hari seperti itu. Nah, melalui nonggo teman-teman 10 tim ini, tim 10 ini kalau di Pemkab di LH, tim 10 ini disebut dengan Densus 99. Maksudnya begini, kalau Densus 88 itu penjinak bom, kalau Densus 99 penjinak gas metan. Seperti itu. Di LH yang kan ngasih juga seperti itu. Nah, tim 10 ini gak bosan-bosannya Bapak untuk mensosialisasikan masyarakat. Ada beberapa event yang kita laksanakan, salah satunya memperdakwah konservasi. Kita menggunakan seorang kiai untuk ngomong menyampaikan pesan-pesan konservasi, baik itu konservasi hijau maupun konservasi energi. Kenapa? Di desa Bapak, di desa satu kata yang disampaikan oleh seorang kiai ini lebih mandi, lebih efektif, lebih didengarkan daripada 1000 kata kita yang menyampaikan. Makanya ini kita manfaatkan. Kita dengan seorang kiai untuk ngomong tentang konservasi. Yang kedua itu ada perencanaan kampung biogas. Dulu kita udah Pak Bupati itu juga dalam rangka menambah motivasi masyarakat agar lebih paham lagi, lebih sek lagi, lebih bergerak lagi untuk membangun biogas. Yang kemarin tahun 2013 kemarin peresmian kampung biogas oleh Bapak dan Mbak Krisna. Tahun 2009 dulu hanya pencanangan, masih pencanangan. Nah 2013 kami memberanikan diri untuk meresmikan kampung kami sebagai kampung biogas. Perlu saya klarifikasi, saya bisa mungkin yang disampaikan Pak Hermansyah tadi kemarin 31 Maret peresmian 3 unit biogas dari PJB, bukan ya? Jadi yang betul peresmian kampung biogasnya Pak. Jadi peresmian kampung biogas. Jadi bukan hanya punya PJB yang kita resmikan, semua biogas yang ada di Desa Argosari, khususnya di Sumedon, kita resmikan. Maunya apa? Tujuannya apa? Tujuannya dengan diresmikannya kampung biogas di desa kami kepingin masyarakat lebih lebih giat lagi, lebih meningkat motivasinya untuk segera mengawal himbauannya untuk biogas di tingkat kelompok. Di tingkat kelompok kami, kelompok tahun 2 itu sebagai satu motivasi, satu tantangan. Ayo biogas sudah kampung biogas sudah diresmikan. Bagaimana? Saudara kita untuk bisa menggunakan biogas di kampung ini minimal 360% ini semuanya harus menggunakan biogas. Itu tujuannya untuk kami Pak. Jadi untuk memotivasi, untuk meningkatkan motivasi kami biar teman-teman kelompok anggota kelompok ini lebih giat lagi. Kami juga melaksanakan lomba melukis lingkungan. Ini kita tujukan untuk anak-anak didik Pak. Jadi anak didik kita coba perkenalkan budaya-budaya kita lingkungan sejak dini. Sehingga nanti ketika dia udah besar, udah terbiasa ketika diajak tanam pohon, ketika diajak untuk mengembangkan biogas, ini harapannya mereka sudah biasa. Dan ada panggung boneka, ini sesuatu yang bukan kecil. Ada karnaval konservasi. Nah, karnaval konservasi inilah yang menarik. Jadi kalau karnaval selama ini hanya jalan-jalan, apa, kita yang diarah biogas Pak. Jadi biogas kita arak di sepanjang jalan untuk goreng tahu, goreng apa.
Tujuannya apa? Masyarakat biar tahu seperti itu manfaatnya biogas. Maksudnya seperti itu. Ada farming konservasi, ini lebih lucu lagi. Jadi teman-teman petani yang biasanya hanya nyangkul, hanya tanam padi, pohon. Ketika itu saya coba, wes air ludukan seperti itu. Istilah Jawa ini air ludukan, maksudnya seperti itu. Diluduk di farming ini kita ulas kembali permasalahan-permasalahan yang ada di sana, kemudian solusi yang ditawarkan kekuatan itu seperti apa dan penggunaannya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, itu sudah sampai dalam satu itu. Alhamdulillah Pak, ini efeknya luar biasa dampaknya. Orang-orang yang selama ini biasanya mencuri kayu bakar di hutan untuk dijual, ketika mereka ketemu kami, sungkan diri Pak, lari itu menghindar. Bahwa kita sama sekali nggak pernah melarang untuk apa namanya memotong kayu bakar ini. Kita hanya mengingatkan. Nah, melalui fragmen ini coba kita ulas. Ternyata efeknya luar biasa sekali. Kami juga ada beberapa pembinaan yang mungkin nantinya bisa bisa dimasukkan dalam nominasi penghargaan energi Pak ya. Ini ada beberapa pembinaan yang sudah kita latih dan sudah praktek membangun biogas. Bahkan ada beberapa kelompok yang saat ini sudah mengerjakan desainnya. Di Lumajang itu udah Banyuwangi yang sudah produksi sama Madiun. Ini sudah mulai aktisan. Kami juga menyediakan program pelatihan elektrifikasi biogas. Ini yang langganan biasanya teman-teman mahasiswa UB sama ITS. Ini seringkali membawa mahasiswa baru untuk mengikuti pelatihan elektrifikasi biogas. Karena ini sebenarnya nggak sulit, hanya tinggal memurunkan gasnya saja. Biogas itu terdiri dari beberapa unsur gas, salah satunya adalah gas metan. Nah, bila gas metan ini lebih dominan dari gas yang lain, minimal mencapai 90% gas metan, biar bisa dimanfaatkan untuk penggerak generator. Ini ada filternya. Kita sudah memiliki filter dan itu pun kita risetnya lancang-lancang. Beberapa kali kita gagal, tapi alhamdulillah saat ini kami sudah menemukan satu komposisi yang bagus untuk filter biogas ini. Nah, beberapa kunjungan luas banyak dari Amerika, dari India, Irak, Australia yang sudah datang ke kampung kami hanya untuk melihat bagaimana sih perkembangan kampung biogas di sana. Termasuk kemarin ada reporter Trans 7 jadi yang sudah ditayangkan kalau sudah ditayangkan itu. Ini aja ya. Dari tahun 2008 ini kita bergerak di bidang lingkungan. Ada beberapa penghargaan yang sudah kita capai. Yang pertama penghargaan petani teladan. Pelan-pelan Pak. Petani teladan ini kita raih pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 kita mendapatkan penghargaan energi prakarsa yang pertama kali dilaksanakan Pak ya. Yang pertama kali dilaksanakan. Terus saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan penghargaan energi ini sebenarnya jujur kita nggak mengharapkan Pak ya. Karena kita nggak tahu bahwa itu dapat penghargaan, bahkan nggak keren gitu ya, nggak mengurus yang kita mengembangkan biogas. Tetapi alhamdulillah difasilitasi oleh ESDM dan di Kabupaten Malang kita diusulkan untuk mendapatkan penghargaan energi dan alhamdulillah kita lolos ke tingkat nasional. Dan tahun 2013 kemarin bulan Juni ada penghargaan Kalpataru. Karena kita bukan hanya konservasi energi, tapi kita juga bergerak di bidang konservasi hijau untuk penyelamatan lingkungan. Yang terakhir itu ada penghargaan Kopling, program Kampung Iklim, juga kita raih pada tahun 2013. Perlu saya tekankan bahwa khususnya bagi teman-teman anggota kelompok tani, saya sampaikan
kamu jangan menganggap bahwa penghargaan ini adalah satu prestasi yang membanggakan. Kamu jangan hanya menganggap seperti itu, tapi jadikan penghargaan ini sebagai satu tantangan pekerjaan rumah, sebagai satu motivasi agar kita lebih giat lagi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Dan seperti itu. Nah, ini dampaknya mungkin bisa sampaikan ya. Dampak dari adanya penghargaan energi ini bagi kelompok ini menambah motivasi, yang kedua menambah kepercayaan masyarakat terhadap kami. Terbukti setelah kita mendapatkan penghargaan energi, banyak masyarakat baik itu lokal maupun luar daerah yang mempercayakan pembangunan biogasnya atau pelatihan biogas kepada kami. Karena ini mungkin dampak juga dari adanya penghargaan energi ini. Yang ketiga, akses komunikasi dengan stakeholder lancar. Satu bukti kemarin ketika kita diundang pada kegiatan Forum Penghargaan Energi 2012, di sana kita ketemu dengan PJB, kita ngobrol, langsung nyambung. Setelah kita pulang dari Jakarta, ngobrol dengan PJB, 1 minggu kemudian saya kaget loh, kok ada PJB ke rumah saya. Waktu itu saya selama hampir kaget Pak. Jauh-jauh dari Surabaya, Gendong itu jalannya nanjak Pak. Di atas bukit di bawah gunung, nanjak sekali. Saya kaget, kok PJB ke rumah? Berarti ada hasilnya. Forum yang diselenggarakan berbagai SDM ada hasilnya. Dalam hal kita dibantu 3 unit reaktor biogas skala komunal kemarin yang kita resmikan bersama malam itu. Bagi masyarakat tentu juga ada dampak tersendiri. Yang paling utama mungkin kebanggaan. Masyarakat bangga Pak kalau ada kelompok tani dapat penghargaan itu bangga. Walaupun mereka enggak sebenarnya dukungannya kurang gitu. Tapi ketika mereka mendengar kelompok tani diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan energi, senang mereka Pak. Senangnya ketika mereka kan biasanya di ekspos di koran-koran gitu. Nah, ketika ada tetangga desa itu ngobrol-ngobrol sama masyarakat, oh tonggomu ini oleh penghargaan energi, ikut bangga masyarakat Pak, ikut bangga itu. Apalagi ketika dikayakan di televisi, wis wamu namanya desa Pak. Iya, wamu sewana gitu. Apalagi karena ikut di syuting, wis hanya desa Pak. Sewana gitu. Yang kedua, bagi masyarakat tentunya bisa meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan. Yang ketiga, menjadi motivasi kelompok atau desa lain untuk bisa mendapatkan penghargaan yang sama. Terbukti setelah kita mendapatkan penghargaan energi itu, banyak beberapa kelompok tani yang lain, baik itu dari Malang sendiri maupun luar Malang, yang lebih belajar seperti apa sih untuk bisa mendapatkan penghargaan energi. Salah satunya kan jagung Bapak ya. Salah satunya kan jagung, itu kami memang intensif komunikasi Pak dengan kan jagung. Nah kami di desa kami adalah salah satu peternak yang susukannya disetorkan dengan jagung yang tadi mendapat penghargaan 2013 Pak Kasar. Nah, ini kami punya mimpi Pak. Dulu kami punya mimpi, kelompok kami punya mimpi, kami ingin desa kami itu menjadi satu desa yang konservatif, mandiri energi, mandiri pangan, dan mandiri air melalui pengembangan biogas. Tetapi sangat luar biasa tantangannya Pak. Kalau diibaratkan dunia sepak bola, kemandirian ini banyak sebagai gawang yang dijaga oleh seorang kiper dan pemain-pemain belakang back yang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Gitu. Sehingga pada saat bola biogas itu kita tendang, kita lesakkan ke gawang itu, sulit untuk masuk. Terus. Karena apa? Pemain-pemain belakangnya ini punya kepentingan yang berbeda, macam-macam kepentingannya. Saya yakin bahwa salah gitu.
Nah, tetapi ketika kita berhasil melesatkan bola biogas dalam gawang kemandirian ini, kita akan meraih 3 kemandirian sekaligus. Yang pertama, mandiri energi. Jadi gas yang dihasilkan secara gratis. Kenapa saya sampaikan gratis? Karena bahan bakunya nggak beli. Biayanya hanya menggunakan kerja, butuh tenaga kerja mengisikan 5 dalam reaktor itu aja. Untuk investasi awal memang biaya, tetapi gasnya kalau dihitung nanti dihitung dengan dibandingkan dengan LPG, dengan kayu bakar, dengan minyak tanah, nanti pada suatu ketika akan mengalami mendapatkan gas yang gratis. Sehingga dengan bebas kita akan mampu meraih energi mandiri secara energi. Yang kedua, mandiri air. Ini kaitannya dengan pedesaan. Ketika masyarakat sudah tidak lagi merusak hutan kita akan terjaga kelestariannya. Ketika hutan terjaga kelestariannya, maka air pun akan selalu ada. Nah, dengan mengembangkan biogas yang tujuannya untuk mengurangi tingkat tekanan masyarakat terhadap hutan, maka insya Allah debit mata air akan terjaga sampai anak cucu, sehingga kita berpeluang untuk mandiri di bidang air bersih ataupun air untuk supaya irigasi. Yang ketiga, mandiri pangan. Mandiri pangan melalui pupuk organik yang dihasilkan juga secara gratis. Perlu saya sampaikan bahwa sisa fermentasi biogas itu limbahnya yang sudah difermentasi itu bisa dimanfaatkan langsung untuk pupuk organik tanpa diolah lagi, kecuali kalau antara jumlah sapi dan volume biogas yang dibangun itu tidak seimbang. Artinya lebih banyak kotorannya daripada volume biogas yang dibangun lebih kecil. Kalau ukuran standar pengalaman di lapangan ada Pak ya, 1 ekor sapi itu menghasilkan 15 sampai 20 kg limbah gases dan urin. Nah, kalau kita membangun satu reaktor biogas, katakan 4 kubik. Lupa saya sampaikan. 1 kilogram limbah itu menghasilkan gas biogas itu kurang lebih 0,023 kubik meter kubik biogas. Nah, satu keluarga untuk kebutuhan memasak 1 jamnya hanya membutuhkan 0,35 kubik meter kubik biogas. Artinya untuk kebutuhan memasak, kalau katakan memasak itu rata-rata 2-3 jam, satu keluarga hanya membutuhkan 1, meter kubik biogas, dan itu bisa dihasilkan dari 2 ekor sapi. Maksudnya limbah dari 2 ekor sapi itu sudah bisa menghasilkan 1, biogas yang bisa digunakan untuk bahan bakar memasak. Nah, ketika jumlah sapi itu melebihi dari kapasitas volume yang kita bangun, maka ketika limbah baru yang kita masukkan, karena limbahnya terlalu banyak, limbah baru yang kita masukkan ini akan mendorong limbah yang sudah siap difermentasi dalam reaktor yang keluar. Nah, keluarannya ini biasanya masih berbau. Nah, kalau masih berbau tentunya gas barunya masih ada. Ini yang tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk pupuk. Di samping itu, produksi biogasnya juga tidak optimal. Karena limbah yang seharusnya sudah siap memproduksi biogas terlalu keluar, sehingga menunggu proses berikutnya lagi, proses limbah baru. Ini sudah membutuhkan waktu. Nah, kalau mau membuat satu biogas, cuma ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah sapinya berapa dan ketersediaan lahannya seperti apa, dan reaktor yang kita bangun contohnya seperti apa. Ini memang perlu kita perhatikan sebagai ukuran aja lah. Kalau untuk kebutuhan keluarga, 1 keluarga aja 2 ekor sapi itu sudah mampu. Kalau lebih untuk mencukupi kebutuhan memasak rumah tangga. Nah,
hanya saya berbangga diri sebagai putra petani. Kalau selama ini banyak anak muda yang gengsi dikatakan sebagai petani, apalagi dikatakan sebagai anak petani, orang-orang desa seperti itu gengsi. Tapi dengan apa yang sudah kita raih selama ini, saya sebagai putra petani merasa bangga dan nggak minder ketika disebut sebagai putra petani.